aqidatil islamiyati. Apa yang dimaksud dengan aqidah Islamiyah? Jawabannya, al-aqidatul islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islam ay yajzimuna bisihhatiha. Yakni aqidah Islamiyah itu adalah perkara-perkara yang diyakini oleh pemeluk Islam, yakni mereka memantapkan keyakinan bisihhatiha dengan keabsahan daripada perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya dijelaskan relevansi daripada ilmu tauhid dengan bismillah. Sebelum dari itu kita berbicara dengan tentang mabadi'ul asyarah ilmu tauhid. Malam hari ini kita singkat memasuki materi berbicara tentang muqaddimah. Ada 4 materi. Yang pertama, dan ini kajian kita malam hari ini, apa itu akidah Islam? Karena ilmu yang kita pelajari ini, hadirin Bapak Ibu, adalah akidah Islam. Tentu ada 2 kata. Pertama akidah, yang kedua adalah Islam. Akidah itu saudara ada 2 pengertian. Yang pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi agama. Secara etimologi, akidah itu maknanya ar-rabtu, ikatan. Akidah bisa maknanya ihkam, pengukuhan, pemantapan. Secara bahasa, akidah itu bisa bermakna asyaddu bil quwwah, yaitu mengikat dengan kuat. Itu akidah. Maka dalam sering kita temukan bahasa akad nikah, akad jual beli, maknanya ikatan perjanjian kuat dalam jual beli. Maknanya ikatan perjanjian kuat dalam pernikahan. Maka kalau akidah Islam secara bahasa ikatan perjanjian kuat sebagai pemeluk Islam. Akidah saudara adalah dalam terminologi agama adalah ma yaqiduhul insan qalbahu alaihi jaziman bih. Akidah itu sesuatu yang diyakini oleh seorang anak manusia dengan keyakinan yang mantap. Itu akidah secara umum. Jadi sesuatu materi-materi, masalah-masalah, perkara-perkara yang diyakini oleh seorang anak manusia dengan keyakinan yang teguh, keyakinan yang bulat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang mencakar. Baik keyakinan itu sesat ataukah keyakinan itu benar. Itulah yang disebut akidah secara umum. Bahasa lainnya namanya dogma. Jadi dogma yang dipertahankan di dalam hati sanubari seorang anak manusia dengan dipegang oleh hatinya dengan kuat dan mantap. Baik dogma itu salah
sesat begitu, pemikiran itu salah, aliran itu salah, maupun juga pemikiran itu benar adanya. Ini akidah. Tapi pertanyaan kita malam hari ini adalah akidah Islam. Apa itu yang disebut akidah? Saudara, para ulama-ulama Islam dari dulu sampai masa kekinian, mereka mengatakan kalimat akidah sebagai bahasa buat keyakinan seorang muslim, di mana akidah itu adalah satu ilmu yang dibahas di dalamnya tentang keyakinan-keyakinan yang harus ditanamkan oleh seorang anak manusia, keyakinan-keyakinan yang harus diimani oleh seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, dan disertai dengan dalil-dalil yang pasti. Dalil yang 1 tambah 1 enggak bakalan goyang sama dengan 2. Ini namanya disebut akidah. Dan inilah yang disebut akidah Islamiyah. Maka kitab kita ini menyatakan ma maknal aqidatil Islamiyah. Apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Bila ada orang bertanya demikian, saudara, maka jawabannya, akidah Islam itu adalah hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul Islam ayyajzimuna bisihhatiha. Akidah Islam itu adalah perkara yang diyakini, diimani, dipegang kuat oleh seorang pemeluk Islam, diyakini tentang kebenarannya, benteng yang mesti dipertahankan untuk menjaga keyakinan seorang muslim daripada bahaya keraguan-raguan, syakwa sangka, dan pemikiran-pemikiran sesat. Inilah yang disebut akidah Islam. Seorang anak manusia tidak akan hidup tanpa ideologi. Dan ini akidah Islam itu artinya ideologi seorang muslim. Supaya kita sebagai muslim tidak sekedar muslim turunan, muslim keturunan yang tidak mengerti tentang Islam. Bagaimana mungkin mengajak orang lain untuk menjadi muslim, wong dirinya sendiri tidak paham apa itu akidah Islam. Oleh karena itu, arti akidah Islam adalah kumpulan materi-materi kebenaran yang sesuai dengan akal sehat seorang manusia, akal sehat yang dipahami dengan mudah dan diyakini kebenarannya. Tidak akan orang berkata B, C, D, mesti A, jawabannya kayak begitu. Ini akal. Maka akidah Islam adalah dogma-dogma yang diyakini oleh seorang manusia muslim, dipegang betul oleh seorang manusia muslim, khususnya yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, dipegang dan dipastikan kebenarannya, tidak akan diperselisihkan satu dengan yang lain. Seperti tidak akan berselisihnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini yang disebut dengan akidah Islamiyah.
Jadi benteng seorang muslim harus benar dia tauhidnya, harus benar dia keyakinannya, harus mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah inilah yang menggerakkan roda kehidupan seorang manusia. Bagaimana dia? Kalau seorang manusia itu hidupnya menceng-menceng, pastikan akidahnya belum lempeng dia. Belum lempeng. Ini akidah. Dan saudara sekalian, kemantapan akidah Islam di dalam kalbu seorang muslim merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan besar bagi seorang anak manusia itu bila mana dia memiliki kemantapan akidah. Karena ini ibarat pondasi dalam sebuah bangunan syariat Islam. Syariat Islam berdiri pada pondasi sebuah akidah. Karena itu akidah yang benar ini adalah pondasi betul yang kudu diyakini oleh seorang muslim. Dan kitab ini, Jawahirul Kalamiyah, ke depan akan membedah hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim agar supaya hidupnya terarah, umurnya terukur, penuh bahagia dalam berbagai kondisi dan situasi kehidupan. Karena ini adalah akidah, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Akidah berbeda dengan syariat yang akan lentur mengikuti ruang dan waktu. Akan berubah bila dalam kondisi yang berbeda. Seperti bangkai begitu, kita pahami bangkai itu adalah haram. Nggak boleh kita konsumsi kecuali bangkai ikan, bangkai balang, begitu. Bangkai itu kan saudara nih makannya bangkai ikan, bener nggak? Ikan hidup, ikan mati. Mati itu namanya apa? Bangkai. Itu halal. Uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, ikan dan balang. Begitu kata Nabi. Tapi ini bangkai kita tahu najis, haram. Tapi kalau kita kelaparan, tidak ada apa-apa. Kecuali adanya bangkai. Kalau nggak makan bangkai kita bakal mati. Syariat akan berubah kondisi kayak begitu. Boleh. Itu syariat. Akidah nggak ada tawar-menawar. Bila A, ya A. Bila B, B. Itu akidah. Maka, apakah kita butuh kepada dalil untuk adanya Tuhan? Nanti kita di depan akan berbicara tentang wujud kita bakos, saudara. Maka akal yang sehat tidak butuh kepada dalil ini, dalil itu. Dia bakal berkata, andai di jagat raya ini tidak ditemukan apa-apa, hanya dia ketemu cuman satu piring doang nih. Di jagat raya ini cuman ada piring, udah cukup untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Dengan piring doang. Karena piring ini bundar. Bundar ini nggak bakalan bundar sendiri. Akan muncul. Mesti ada yang membuat, membentuk, jadi bulat. Yang membentuk itulah yang kudu disembah. Begitu bahasa gampangnya. Begitulah di jagat raya ini ada bumi, ada langit dan segalanya, bukan piring doang, ada bintang, ada matahari, ada bulan dan segalanya. Enggak mungkin kalau Tuhan itu tidak ada. Enggak mungkin kalau Tuhan itu enggak ada. Bila ada tai ayam, pastikan ada ayam. Bila ada tai sapi, pastikan ada sapi. Bila ada tai kebo, pastikan ada kebo. Bila ada tapak orang, pastikan ada yang lewat. Bila ada bangunan, pastikan ada yang bangun. Bila ada bumi, ada langit,
nggak mungkin nongol sendiri. Akal bilang begitu. Ini namanya akidah. Akidah Islam. Ini yang muslim harus dipegang di dalam hatinya. Enggak bisa. Al-aqidah al-islamiyah hiyal umurul lati ya'taqiduha ahlul islam ayyajzimuna bisihatiha. Yakni wal husul allati la budda fiha lihimayati aqidatil muslim min akhtaris syak wal afkar al-abatil. Saudara, keyakinan ini yang harus ada. Maka kalau kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya, beliau bilang, al-kaunu kulluhu dhulma wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi au qablahu au indahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Semesta ini gelap, enggak ada maksudnya. Gelap, enggak ada. Yang menyinari, maknanya yang membuat adanya Tuhan di semesta ini. Maka orang yang melihat alam raya lalu tidak melihat keberadaan Tuhan, ini bermasalah pada akidahnya. Dia kata laut itu indah, dia nggak sampai siapa yang membuat laut itu indah. Dia kata pelangi itu indah, siapa yang membuat pelangi itu. Dia tidak ketemukan. Dia kata gunung ini indah, siapa yang membuat gunung. Nggak sampai. Bila orang itu tidak mengenal akidah, bakal dia rusak dan tergoyangkan oleh pemikiran sesat. Dan ini yang harus dipegangi oleh seorang muslim sebagai akidah Islamiyah. Sehingga kemantapan akidah Islam yang dipegang oleh seorang muslim dalam hati sanubarinya merupakan kebahagiaan hakiki, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, karena akidah ini didasari pada mentauhidkan Allah, mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani rasul-rasul Allah, mengimani hari kemudian, mengimani kepada takdir yang enak maupun yang enak, yang suka maupun tak kita sukai, berangkatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah, saudara. Oleh karena itu, Islam sebagai agama dari berbagai macam agama yang ada, ini akidahnya berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain yang mengata semacam Trinity atau Trinitas. Ketika seorang pendeta ditanya, Tuhan tuh ada berapa? Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Begitulah Nasrani Asia. Sedangkan Nasrani Eropa, Tuhan itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Bunda Maria. Ribut mulu ini. Kata Eropa, itu salah itu Asia. Begitu. Masa emaknya manusia, anaknya Tuhan? Kudu emaknya Tuhan juga. Kata Asia, salah itu, kudunya Bunda Maria. Itu begitu. Ini akidah. Tiga dalam satu. Ditanya oleh seorang jemaat, bagaimana tiga dalam satu? Dia contoh apel. Ini apel. Ambil apel. Ini apel satu. Di dalamnya ada biji. Tiga. Tiga dalam satu. Wong ada apel yang bijinya banyak. Bukan tiga doang. Berarti banyak.
Oh, kalau begitu bukan apel. Telur. Egg. Telur. Telur satu. Tapi terdiri dari tiga. Ada kulit luar, ada putih, ada kuning. Tiga, tapi satu. Satu telur, tapi tiga. Itu namanya 3 dalam 1. Pak Pendeta, kuningnya ada 2 masalahnya. 4 berarti. Pokoknya yakini aja begitu dah. Ini nggak bisa. Islam tuh nggak boleh kayak begitu. Islam itu keyakinannya harus benar. Harus mantap. Selaras dengan akal sehat. Islam ini yang disebut akidah. Maka memahami ilmu akidah ini, saudara, adalah hal yang paling urgen dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Berbicara semesta dan Tuhan, orang Persia, tempo dulu, Persia, Iran sekarang itu, wilayahnya itu Persia. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Orang Persia mengata bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Cahaya dan gelap ini ribut mulu. Itu orang Persia. Kepanjangannya ada Siwa, ada Wisnu. Siwa ini jahat, Wisnu baik. Wisnu baik, Siwa jahat. Ini begitu. Ribut, perang mulu. Kalau dagang kita untung, Wisnu menang. Siwa kalah. Kalau dagang kita rugi, Siwa menang. Wisnu kalah. Perang mulu. Ada dua. Begitu kan. Kapan ngurusin kita kalau dia perang mulu ya kan. Itulah pemikiran orang Persia. Ada namanya pemikiran orang pagan. Bangsa Arab pra-Islam. Menyembah patung. Inilah Tuhan. Batung yang disembah. Ini Tuhan. Dia juga yang buat. Kadang temennya yang buat. Ini yang disembah. Mendingan nyembah temennya yang hebatan. Ini yang buat ya kan. Ini nyembah ini. Disembah juga sama dia. Disembah. Begitu. Dia juga yang buat. Kasih makanan. Roti. Dia lapar, ambil juga. Punya Tuhan ya ambil juga sama dia. Ini pemikiran yang kayak begini nih menggambarkan tentang Tuhan. Dia yakini Tuhan itu ada secara umum. Sedikitlah yang ateis, tapi keliru. Islam, Tuhan itu satu. Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Laksana mobil, jalan di jalan tol, ngebut, zigzag, kanan kiri. Enggak mungkin. Kalau yang nyopirnya 2, apalagi 3, apalagi 7. Mesti yang nyopir 1. Benar enggak? 1 yang nyopir. Enggak bisa. Yang ngarahin aja atuh, kiri bang, kanan bang, ini bakal bingung sopir nih. Apalagi yang nyupir 2, karena masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya kemampuan, masing-masing punya keinginan. Begitu, enggak bisa, mesti yang nyupir 1. Ini dunia laksana mobil dengan muatan yang banyak. Maka mesti harus ada nahkodanya. Dan nahkoda itulah yang harus disembah. Nahkoda jagat raya yang mengatur semesta ini. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan yang harus disembah. Namanya al-ma'budu bihaqqin. Yang disembah
dengan sebenar-benarnya. Maka Islam, saudara, satu unsurnya yang mendasar adalah al-aqidah al-islamiyah. Inilah yang didakwahkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah. Ditanamin tentang akidah yang mantap. Kalau akidah yang mantap ditawarin apa aja nggak goyang. Kalau akidah itu mantap, saudara, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ada yang bagi duit sama kita. Yuk kalau bilang 1 tambah 1 3, saya bagi duit 10 juta. Diterima nggak kira-kira? Diterima nggak? 10 juta? Diterima nggak? Kenapa diterima? Hah? Tuh namanya akidahnya belum benar tuh. Begitu. Kalau akidah yang benar kagak mau ngaruh, mau puluhan juta kayak ini salah. Kita nggak bisa ngikut yang salah. Tuh namanya al-aqidah al-islamiyah hiyal umurul lati ya'taqidu al-islam. Perkara-perkara yang mantap di hati, mau digoyang apa aja nggak bisa. Namanya akidahnya udah duduk namanya. Dia nggak mau ngaruh. Mau dikasih duit 10 juta, mau 100 juta, mau semiliar nggak bisa. Untuk mengikuti pemikiran yang sesat. Dia nggak bakalan mau. Ini namanya udah duduk pada jiwanya akidah Islamiyah. Maka ketika digoyang sama mie, digoyang sama mie instan, sama minyak, berubah. Ini namanya belum mantap akidahnya. Belum duduk di hati. Kenapa Bilal bin Abi Rabah, seorang sahabat Nabi, waktu dijemur pada pasir yang habis dibakar, Arab, batu yang dibakar, lalu untuk balik meninggalkan Islam, balik ke agama kekufuran, dia nggak mau. Ahad. Ente mendingan nyembah berhala, gua kagak siksa. Nggak bisa. Ini udah salah. Itu namanya duduk akidah tuh, duduk. Mau lagu apa nggak bisa. Kalau salah ya salah. Nggak perlu bayar. Nggak perlu biaya. Ini akal yang main masalahnya. Sebuah kebenaran. Kebenaran nggak bisa ditukar dengan apa saja. Ini namanya disebut aqidah al-islamiyah. Baru bakal ada syariat, ada akhlak. Inilah bangunan Islam. Islam itu terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama, aqidah Islam. Yang kedua, komponennya syariat Islam, peraturan Islam sebagai muslim harus bagaimana. Ketiga, akhlak Islam. Karena syariat harus didukung dengan khuluq, akhlak, adab, budi pekerti. Ini 3 rangkaian yang tidak bisa dipisah. Semuanya, baik komponen syariat maupun komponen akhlak, akan berangkat pada dudukan akidah yang benar. Bila ada muslim sholat di rumah pakai kaos oblong, kaos partai lagi, manakala lagi partainya nggak lolos, gitu. Jadi aja kalau di masjid dia pakai gamis, pakai surban, ini ada yang nggak benar pada akidahnya. Seakan-akan Tuhan di rumah dan Tuhan di masjid beda. Benar nggak? Ini ada nggak benar konsep dia, belum duduk. Inilah pentingnya ngaji akidah Islam. Salah satu acuannya Jawahir Kalamiyah. Ini penting. Karena itu saudara, kita harus pahami akidah ini dengan benar. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang lain.
Bagaimana bila kemudian ada orang lain pengen masuk Islam, wong kita aja gak ngerti sama Islam. Namanya Islam keturunan, belum duduk. Maka kita harus mengislamkan diri kita sebagai muslim dengan mempelajari akidah Islam, biar kita enggak goyang-goyang di dalam hidup dan kehidupan ini. Biar kita benar adanya di dalam memahami konsep akidah Islam. Karena itu akidah Islam adalah dogma-dogma, keyakinan-keyakinan yang ditaruh di dalam hati sanubari seorang muslim, seorang pemeluk Islam, dan diyakini tentang kebenarannya. Ini namanya akidah Islam. Ini yang harus dimantepin di hati. Jadi muslim, sekali Islam, ku pertahankan Islam sampai meninggal dunia. Bisa saja antara kami dan hadirin semua berbeda, dan bisa saja ada kesamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, kesamaan kita terlahir dari ayah bunda yang agamanya Islam, ibu kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bapak kita juga akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya kira sama pada bagian ini. Kita bersama terlahir sehingga kita menjadi muslim. Yang bakal berbeda, kenapa Islam tetap kita pertahankan sampai mati? Kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita pegang sampai ketemu Allah di akhirat nanti? Ini jawabannya mesti berbeda. Agar supaya tidak berbeda, maka perlu ngaji kitab namanya Jawahir Kalamiyah. Ini pentingnya ngaji akidah. Biar kita mantap, ibadah kita benar, enggak goyang-goyang. Kenapa orang suka riya? Kenapa orang pamer? Karena dia enggak paham kalau Tuhan lihat, Raqib Atid catat. Enggak percaya sama Raqib Atid catat, sampai perlu didongeng-dongengin ibadah dia kepada orang-orang. Ini kan permasalahan pada duduk akidah. Pada duduk akidah, sebetulnya akidah kita bagaimana? Ini yang harus kita pelajari tentang akidah ini, saudara. Jangan sampai kita menjadi keliru adanya. Harus memiliki idealisme seorang muslim. Ini namanya akidah. Kenapa ada muslim tidak sholat? Kenapa ada muslim tidak puasa Ramadan? Itu karena akidahnya belum duduk pada jiwanya. Keliru memahami konsep Islam, bahwa dengan KTP Islam udah cukup, bahwa dia bakal masuk surga. Padahal KTP itu ketika dia mati akan ditukar di kelurahan dengan surat selembar untuk dikuburin di TPU Joglo, apa di TPU Tanah Kusir. Bener nggak? KTP-nya dibawa kuburan nggak? Bawa ke kuburan nggak? Lah kagak. Inilah yang kemudian muslim itu keliru. Kenapa dia nggak sholat? Dia tidak mengerti tentang Tuhannya. Hanya ikut-ikutan. Dan ini pentingnya kita mempelajari muqaddimah kita, ma maknal aqidah al-islamiyah. Ini saudara yang harus difahami. Maka kita dalam sholat minimal 17 kali sehari semalam kita minta ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Akidah Islamiyah yang mantap di hati sampai wafat. Begitu. Adimna alal Islam. Langgengkan kami di dalam Islam ini. Itulah siratal mustaqim.
Supaya kita jadi muslim enggak goyang-goyang. Dan mantap memegang ajaran Islam. Begitu. Mau diapain aja. Kalau udah mantap, semantap kita melihat duit. Ada orang duit 100.000. Ditawarin. Ini duit 100.000. Mau enggak? Kira-kira kita jawabnya apa? Hah? Mau. Dilecek-lecek sama dia. Diinjak-injak sampai 7 kali. Tawarin lagi. Mau enggak? Tuh, wow. Tuh, namanya mantap tuh namanya. Iman kita sama Allah kayak begitu. Saudara mau dilecek-lecek kayak sama Allah. Mau digiling-giling kayak sama Allah. Maka saudara tidak bakal goyang. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tempat bergantung hajat kita. Gitu. Apa aja sama Allah. Ini nih nggak boleh goyang. Nggak boleh goyang dalam hidup. Biasa orang hidup. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Hal biasa dalam hidup. Jangan kita lihat yang nggak suka. Begitu. Akibatnya jadi repot dalam kehidupan kita. Yang suka, yang cinta kita banyak banget, kagak kelihatan. Mau ngapain hidup kita? Maka Islam itu selalu bilang hidup ini mudah. Yang rumit cara Anda berpikir. Nah, Islam ini merubah bagaimana supaya kita cara berpikir ini enggak rumit. Islam ini murah, yang mahal itu gaya hidup, ego, gengsi, itu mahal. Islam murah. Nggak ada yang sulit-sulit amat dalam Islam. Bisa. Begitu. Ini yang jadi ribet pada bagian-bagian ini. Kegengsian kita. Begitu. Bukan pada tataran akidah. Sehingga antara muslim sama muslim gontok-gontokan. Karena dia tidak memahami konsep akidah Islam. Orang akidahnya sama. Sepatunya Nike. Nomornya doang yang beda. Nomornya, pabriknya sama. Nomor doang beda. Kita kakinya muat 42. Dia muat 20. Lalu ribut. Ngapa lu pakai 20 nggak 42? Lah kan kakinya kecil. Jangan paksa pakai sandal kita yang gede, nanti bagaimana? Kita juga paksa dia. Itu kan syariat. Begitu. Akidahnya sama, Tuhannya Allah. Nabinya sama, Muhammad. Kitab sucinya sama, Quran. Begitu. Kitab sucinya, agamanya sama, Islam. Kenapa kita gontok-gontokan? Tidak duduk pada akidah yang benar. Kita sering ribut pada tataran non-prinsip. Tataran teknis. Bukan tataran prinsip. Padahal teknis, nggak usah ributin. Orang mau ke Darul Falah lewat jalan mana, ke suka-suka dia. Yang penting nyampe. Kan begitu. Prinsipnya nyampe. Prinsipnya. Ini teknis. Teknis. Maka ngeributin teknis, nggak bakal ada habisnya. Mau caranya apa? Ente mau judulnya Cinta Nabi, ada yang judulnya Maulid, sama. Cinta Nabi juga bagaimana? Ini judul, ini teknis ini. Prinsipnya mengagungkan Rasulullah, caranya terserah. Begitu caranya. Saya mau pakai puisi aja, iya boleh juga. Muji-muji Nabi itu terserah. Jangan ributin pada tataran teknis. Nih prinsip dudukan Islam ini nih. Biar kita duduk pada perkara yang benar. Supaya kita jadi muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi walisani. Muslim yang sesungguhnya manakala orang lain selamat daripada gangguan tangan dan lidah kita. Ini muslim yang memiliki aqidah as-sahihah. Akidah yang lurus. Dan ini yang akan dipelajari ke depan. Jadi ada akidah Islam. Pertama akidah dan kedua Islam. Ma maknal Islam fil akidah. Ini kan materi yang kedua. Malam ini juga. Enggak usah lah. Enggak usah banyak-banyak. Ngaji. Ala kulli hal, akidah Islam adalah dogma-dogma, keyakinan-keyakinan
yang harus dimantapkan di hati kita dengan mantap sebenar-benarnya mantap, sehingga cahaya yang keluar dari kemantapan akidah itu hidup dia percis kayak bulu ketek dijepit-jepit hidup. Benar nggak? Dijepit-jepit hidup nggak? Tuh bulu ketek dijepit-jepit hidup. Masa kita yang bebas hidup begini bingung hidup? Kalah sama apa? Bulu ketek. Tinggal di daerah asin hidup. Apa ya ketek asin? Coba aja habis ngaji nih temannya suruh buka baju, ente jilatin kalau gak percaya. Kalau saya sudah percaya aja. Begitu. Hidup. Maka mau zaman kayak apa rusaknya, seorang yang memiliki kemantapan akidah hidup di berbagai daerah, di mana saja. Inilah akidah Islam yang harus mantap. Begitu. Jangan bingung bila cicak, tokek dipikirin rezekinya sama Allah. Masa kita yang manusia muslim lagi, ngaji lagi, bingung. Ada masalah pada akidah kita. Cuman di majlis ngangguk-ngangguk rada tenang, keluar dari masjid puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini namanya kagak mantap nih namanya. Yang kayak begitu. Kita kudu mantap. Kucing aja mantap. Hidup. Nggak punya ijazah, nggak punya kontrakan, nggak punya apa lagi toko, nggak punya aplikasi Gojek. Hidup. Mana rezekinya ikan di air. Kucing paling takut sama air. Hidup. Masa kita tinggal di bumi bingung. Ini akidah nih yang belum lempeng pada kita, masih goyang-goyang, suka ngambekan nama Allah gitu. Udah tahajud seminggu, warung belum laris, kagak denger nih Tuhan, gue berhenti aja. Iya sama Allah diambekin. Kayak bocah umurnya udah 70 tahun, ini mau bocah yang kayak begini Tuhan diambekin. Begitu kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, innama yu'limukal man'u li adami fahmika fil man'i, mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Anda ngambek karena Anda nggak ngerti Tuhan. Begitu. Kalau Anda ngerti, Anda nggak bakal ngambek. Gitu. Tuhan diambekin. Gue udah duha seminggu, warung gak maju-maju, mau maju kemana lagi udah pinggir jalan, pengen ditabrak mobil. Yang kagak aja, yang kagak. Yang bener nih konsep hidup, biar kita jangan stres. Iman itu permata yang mahal, dan ini harus dimantapkan dengan belajar akidah al-Islamiyah yang ada pada kitab Jawahir Kalamiyah ini. Dan ini yang harus dimantapin oleh kita. Bila akidah Islam itu mantap pada jiwa seorang muslim, bukan sekadar mengerti wujud kidam bako, hayang wujud teboga rokok, bukan itu, tapi mantap duduk di hati, akan mantap hidupnya penuh bahagia. Dia bakal berkata, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Yes, Tuhan saya Allah. Yes, agama saya Islam. Yes, Nabi saya Muhammad. Bakal berkata begitu bila telah duduk akidah Islam pada jiwa seorang anak manusia muslim. Mudah-mudahan Allah mantapkan akidah di hati kita, Allah mantapkan iman di hati kita, dalam hidup kita, mati kita, di akhirat kita. Iman dan Islam tidak lepas di dada kita. Allah berikan kita kehidupan yang baik, kematian yang baik, dan Allah berikan kita perlindungan daripada kehidupan yang buruk, kematian yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna alal iman wa sabbitna alal islam wa sabbitna ala nahjil istiqamah wa aidna ala min mujibatin nadama fil hali wal ma'al, innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah.